ما ضاقت إلا وفرجها الله على آله. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Lanjutkan daripada kalamun salafun salihun yang menjelaskan tentang hakikat zuhud. Hakikat zuhud adalah menolak sesuatu yang mengandalkan yang lain. Maka siapa yang meninggalkan kelebihan dunia dan menolaknya serta mengharapkan akhirat, maka ia pun zahid di dunia. Meninggalkan kelebihan, ya, bukan meninggalkan keseluruhan. Bilang Allah, "Abtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, raihlah apa yang Allah telah datangkan untukmu daripada bekal guna hari esok, rumah akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu terhadap urusan dunia, bukan berlebihan terhadapnya. Apa yang dibutuhkan daripada kebutuhan maka carilah dengan cara yang halal daripada kebutuhan dunia. Jadi bukan makna zuhud adalah meninggalkan sama sekali dunia, sehingga tidak ada orang itu untuk melakukan upaya atau berusaha. Yang tidak baik di situ hanya ambisi terhadap dunia. Nah, ini yang sangat dijaga pada diri setiap mukmin muslim, karena orang yang ambisi terhadap dunia susah untuk dia bisa dekat kepada pencipta dunia, karena waktunya, umurnya, semuanya fokus pada satu, yaitu ambisinya. Tidak, Al-Quran melarang kita perihal dunia. Tapi yang bahaya adalah ketika manusia ambisi akan dunia. Selama itu tidak berambisi, tidak berlebih-lebih, maka Allah pun memperbolehkannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baik kamu kepada yang telah baik juga kepadamu, yaitu Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya, taat kepadanya, bersyukur atas pemberiannya. Wala tabghil fasad fil ardi, jangan merusak di atas muka bumi dengan maksiat, dengan melanggar, dengan melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat onar, suka merusak di atas muka buminya. Derajat zuhud tertinggi ialah bila ia tidak menginginkan segala sesuatu selain Allah, bahkan akhirat. Jadi bahkan akhirat dia tidak inginkan. Kenapa? Yang namanya dunia, akhirat, surga, neraka, nikmat, azab, itu kan Allah yang menjadikan. Nah, tingkatan derajat tertinggi orang yang zahid, dikatakan Imam Ghazali, adalah mereka yang tidak menginginkan dua-duanya.
La dunia wala akhirat, tapi yang diinginkannya yang menciptakan kesemua itu. Dia cuma menginginkan Allah. Ya, orang yang zuhud yang sampai ke level puncaknya zahid, seorang yang berzuhud atau zahid, dunia tidak ada di dalam hatinya sama sekali. Ya. Tapi kalau untuk akhirat, selama itu adalah perintah Allah, maka dia jalankan. Karena tujuannya adalah Allah, dia mendapatkan Tuhannya. Ada orang-orang yang berada di dalam surga yang paling membuat mereka bahagia, happy, senang. Tidak bisa tergambarkan. Tahukah kita apa itu? Ketika Allah berkata, Uhilla alaikum ridwani wala askhattu alaikum ba'da hada abada. Penduduk surga, aku halalkan untuk kalian ridhoku. Dan setelah ini hari, setelah saat ini dan sampai selama-lamanya, aku tidak akan lagi murka kepada kalian. Nah, kalau sudah mereka dapatkan penghuni surga itu, mulai dari tingkatan surga paling tinggi sampai yang paling bawah, saat mendapatkan kabar dari Allah langsung seperti itu, itulah Pak kebahagiaan yang paling didambakan, ya. Tapi itu semua ada di akhirat, di kehidupan akhirat. Nah, orang yang zahid, dunia tidak dia inginkan. Bahkan akhirat pun dia tidak berharap, kecuali yang dia tuju hanya Allah. Kenapa? Karena yang menentukan semua adalah Allah. Dan tersiksanya orang-orang yang di dalam neraka itu bukan karena sakitnya api, siksaan yang ada yang mereka rasa, azab yang mereka rasakan. Ya itu menyakitkan. Tapi yang paling sakit itu ketika mereka mengetahui Allah itu murka kepadanya. Ya, ketika tahu Allah murka kepada mereka, nah itu yang paling menderita buat penghuni neraka. Ketika Allah ridho kepada penghuni surga, maka lupa semua nikmat-nikmat itu, hanya kesenangan surga itu hanyalah balasan, ganjaran dari Allah untuk menunjukkan keadilan di sisinya. Anda di dunia taat, ini ganjarannya. Anda di dunia bermaksiat, membangkang, ini ganjarannya. Itu keadilan dari Allah. Bagi orang yang zahid, yang mereka tujukan adalah Allahnya, bukan akhirat. Akhirat itu bagian fase-fase yang Allah telah ciptakan, yang telah Allah tentukan waktunya, yang akan dilalui oleh setiap manusia yang diciptakan, yang dilahirkan dan merasakan kematian. Itu fase, masa. Ya. Dari masa kita tidak ada, kemudian di masa kandungan seorang ibu, kemudian ada masa kita dilahirkan dan dinamakan hidupan dunia, masuk kepada masa nanti kita meninggalkan dunia, namanya barzah. Dari barzah nanti dibangkitkan, itu namanya masa akhirat. Itu semua waktu. Bagi seorang zahid, yang dia targetkan hanyalah Allah. Jadi kalau yang berkaitan dengan surga itu semua nanti ada masanya, ya. Bukan menjadi target utama bagi seorang zahid yang memiliki derajat paling tinggi dari kezuhudannya. Tamam. Ada ketika kita beramal, lakukan amal soleh, kebaikan, jika
di balik amal kebaikan yang kita lakukan ada selain Allah, maka belum kita dimasukkan ke dalam kategori zuhud. Karena masih ada selain Allah. Nah, di sini kan Imam Ghazali menjelaskan derajat zuhud yang tertinggi bila tidak menginginkan segala sesuatu. Selain Allah itu sesuatu. Mana yang bukan dinamakan sesuatu selain Allah? Nah, di luar konteks Al-Quran itu adalah kalamullah. Semuanya sesuatu. Nah, sesuatu itu tidak diinginkan bagi orang yang level zuhudnya sudah level teratas. Bahkan akhirat termasuk sesuatu. Tapi yang diinginkan oleh seorang zahid yang tertinggi levelnya adalah yang menciptakan dan mengadakan sesuatu. Itu aja yang ada di benaknya. Yang ingin dia gapai, yang ingin dia dapat. Lihat Allah dalam Al-Quran mengatakan kepada mereka yang mendapatkan kedudukan zuhud dan merasakan buah daripada tujuan zuhudnya mendapatkan Tuhannya Allah, biqaulihi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah pun meridainya. Ya, orang dapat ridha. Siapa yang dapat ridha dari Allah? Dzalika liman khasyya rabbah. Ya, orang yang takut, miliki rasa takut kepada Tuhannya Allah. Ya. Orang yang tidak takut sama Allah susah untuk mendapat ridhonya Allah. Tapi ketika rasa atau makna takut itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah dia mendapat ridho Allah. Sudah kita lalui bab al-khauf war raja, ya. Rasa takut itu apa? Harapan itu apa? Memang Allah berikan kita makna zuhud dan menjadikan kita hamba-hamba zahid di dunia, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Keutamaan zuhud ditunjukkan oleh ayat-ayat dan khabar-khabar. Allah Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ya, itulah dunia. Semuanya adalah ladang ujian dari Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak dinamakan ujian. Istri kita ujian, suami bagi istrinya ujian, anak-anak ujian, tetangga ujian, yang kamu kenal sahabat kamu bilang besti ujian, uang harta ujian, miskin semua ujian. Innal ja'alna, kami jadikan ma apa-apa alal ardi yang ada di atas bumi, zinatan laha, perhiasan, ya, perhiasan bagi apa yang ada di bumi ini. Untuk bumi itu semua perhiasan, tapi bagi yang melihat perhiasan itu kita. Makanya dijadikan apa yang ada di bumi ini ujian. Saat kita melihat, oh ada orang yang mendapatkan kekayaan, oh ada orang yang mendapatkan yang kita harapkan. Nah, kita melihat atau kita mendengar, gimana kita kira? Ujian ini sekarang aku dihadapkan sama ujian. Ya.
Balik dari majelis malam ini, jalan ketemu di jalanan duit 100.000. Oh itu ujian tuh. Ujian karena di atas bumi semua itu. Ya. Ma'alal ardi zina. Oh sudah ujian dari Allah. Jalan lagi dia. Nggak tahu 100 meter dari situ nemu duit sekarung. Ayo ujian juga tuh. 100.000 ditinggal. Ayo di depannya sekarung gimana sekarang? Diuji sekarung sama Allah. Jadi, kalau dia paham apa yang Allah maksudkan, jangankan satu karung, satu dunia ini dihadapkan sama dia. Kalau memang itu bukan milik dia, nggak bakal dia senang. Karena itu ujian. Andaikan jadi milik dia, lepas dari ujian tidak. Allah pengen lihat dia bersyukur tidak. Walau dia sudah memiliki, ujian buat kau sekarang kata Allah. Kuuji kamu dengan kekayaan. Kau syukur atau kau kufur? Tidak ada yang tidak dinamakan ujian di dalam kehidupan dunia. Ya. Inna khalaqnakum min nutfatin amsajin nabtani faja'alnahu sami'an basirah. Kami jadikan kalian dari gumpalan campuran sperma. Untuk apa? Untuk kami uji. Kami uji. Dan jadi kami jadikan pendengaran bagi kalian, penglihatan untuk mata kalian. Semua ujian biar kalian punya mata itu bisa mengambil pelajaran terhadap ujian, biar mata kalian itu melihat apa yang kalian, supaya bisa dijadikan pelajaran dari apa yang kita lihat. Naam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Semua ibtila, ujian. Gak ada yang tidak ada ujian di kehidupan dunia. Karena semua yang ada di dunia ini kembalinya kepada siapa? Yang menciptakan. Semuanya kembali kepada dia. Nah saat kembali itulah ditanya, dipertanggungjawabkan. Dulu kamu aku uji seperti ini. Nah, ini hasil yang kamu lakukan. Sudah ada rekamannya. Mau komplain mana bisa? Kamu ku kasih sehat. Ya, aku uji dengan sehat. Ternyata kau gunakan sehatmu untuk ini kata Allah. Nah, ini hasilnya. Ya. Rekamannya ada semua tuh. Kasih kamu sakit. Apa yang kamu lakukan saat sakit? Nah ini hasilnya kata Allah. Aku uji kamu dengan sakit. Aku uji kamu dengan kekayaan. Ya, apa yang kamu lakukan dengan kekayaan harta bendamu? Ini jawaban kata Allah. Udah terekam semua. Udah uji semua. Nah, kembalinya kepada Allah. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kami yang mewarisi apa yang ada di bumi ini. Kalau ada orang meninggal, ya, maka ada yang mewarisin enggak? Ada. Kalau dia punya anak. Kalau tidak punya siapa-siapa, muslim yang mewarisinya. Baitul mal. Tetap ada pewaris. Bapak meninggal, ibu meninggal, anak meninggal. Yang menjadi miliknya sekarang jadi milik siapa? Ahli waris namanya. Paham? Itu hukum di dunia. Supaya apa? Supaya tidak ada yang caplok. Supaya tidak ada yang main ngaku-ngaku. Si A meninggalkan kekayaan. B dan C anaknya, si D orang luar nggak bisa ngaku-ngaku. Oh ini B sama C yang berhak karena anaknya. Ya. Itu yang berlaku di dunia ini. Tapi semua yang ada di dunia ini kamu isinya semuanya kata Allah. Inna nahnu narithul ardo. Kami yang mewarisin
Apa yang ada di atas bumi ini? Kita di mana? Ngambang, terbang. Kita di atas bumi. Berarti kita Allah mewarisi kepada siapa semua? Kepada Allah. Wa ilaina yurja'un. Kepada kami kalian balik. Kalau harta yang di dunia ini kau miliki, kepada siapa balik? Anakmu, istrimu. Tapi semua yang ada di atas bumi termasuk kamu, balik ke siapa? Kami yang mewarisi kalian. Maksudnya baliknya kepada Allah. Kalau harta itu diumpamakan baliknya kepada ahlul bait, tapi kalau untuk urusan nanti di akhirat, kamu kembali kepada kami yang mewarisi kalian. Biar kita tahu di hari tersebut cuma ada satu pemilik, yaitu Allah. Pahami dengan kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian. Banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan supaya kita ini melek, sadar gitu ya. Pelan-pelan merubah, pelan-pelan berubah. Jadi kita menjadi orang yang beruntung ya. Kalau tidak berubah, alhamdulillah. Baik. Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu harsal akhirati nazilahu fi harsihi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Di akhirat nggak dapat bagian. Kita di dunia pengen mendapatkan dunia, dikasih sama Allah. Kalau ingin mendapatkan akhirat, kami kasih akhirat. Bahkan kami kasih lebih untuk akhirat. Kalau tujuanmu akhirat, ya, aku ciptakan kalian, tapi kalian ternyata paham untuk apa kalian diciptakan, untuk akhirat kalian, kami kasih akhirat. Aku ciptakan kalian, ternyata kalian paham dan tidak paham terhadap apa yang terjadi terhadap ciptaanku pada diri kalian. Ya, aku kasih sebagian. Tidak aku kasih dunia semua. Makanya mana ada yang memiliki dunia secara total. Nah, siapa yang paling kaya di dunia atas muka bumi ini? Richard Chill itu. Yahudi itu. Yang semua bank dia punya sistemnya itu. Dia yang paling kaya. Dikasih sebagian sama Allah. Sebagian. Dikit kasih. Udah memang Allah mengatakan. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi, kami kasih minha, sebagian. Sebagian. Tapi di akhirat dapat bagian, tidak ada porsi. Sama sekali tidak ada dikasih sama Allah. Kayak barter. Sekarang ini kita ini kayaknya diuji sama barter. Ku kasih dunia kalau kalian mau, tapi kamu tidak dapat. Kamu barter akhirat. Yang kau miliki sekarang kamu harus berikan kepada kami, bayarannya itu. Mau kak? Kalau orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya, mau aja. Ya, mau aja dengan macam-macam pemikiran yang ada pada dirinya. Ya. Tapi kalau orang yang teguh di dalam keyakinan, iman, prinsip, gak goyah, istiqomah, zahid, aku dikasih akhirat sama Allah. Kenapa mesti dibarter dengan sebagian dunia? Nanti aku di akhirat gak dapat apa-apa. Ini orang pintar, ini orang cerdas. Kalian saya kisahkan sayap nyamuk tuh, ya, hebohnya sampai ke BBB. Ayo, itu gambaran dunia kata Allah. Andaikan ada nilainya ini separuh sayap nyamuk, tidak kuizinkan orang kafir itu minum satu teguk air. Jangankan makan sampai kenyang, satu teguk nggak kuizinkan kata Allah. Andaikan dunia dan sisinya ada harga dan nilai di sisiku, bukan di sisi kalian. Di sisiku kata Allah. Makanya orang yang zahid fokusnya kepada Allah.
bukan kepada dirinya. Kalau Allah mengatakan dunia tidak ada nilai di sisinya, maka dia ikutin penilaian Allah. Bagi orang yang zahid, ada, tidak ada, sama saja. Kenapa? Karena masih di dalam dunia, dan dunia di mata Allah tidak ada nilai. Walau separuh nyamuk, sayap nyamuk. Boro kenyang, minum seteguk nggak diizinkan sama Allah. Kalau ada nilai, tapi akhirat bernilai, betul-betul bernilai. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan akhirat kecuali mereka yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan waktu hidup di dunia selalu dijauhkan Allah dari urusan, dari perkara dunia yang merugikannya. Itu yang bisa membuat imannya tergadaikan, itu bukan sama Allah, dijaga. Ya Allah, jauhkan dari kita fitnah dunia. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman kita dalam keadaan kuat, istiqomah, dan semoga Allah menjadikan akhirat tujuan utama kita. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa keinginannya adalah dunia, maka Allah Ta'ala mencerai-beraikan pikiran dan harta bendanya serta sebagian besar kemiskinannya ada di depan matanya. Sedangkan dunia tidak datang kepadanya kecuali yang ditetapkan baginya. Barang siapa keinginannya adalah akhirat, maka Allah Ta'ala menyatukan pikirannya dan memelihara harta bendanya serta menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Serta dunia pun datang padanya dalam keadaan tunduk. Mau tidur, otaknya tidur bawa dunia. Bangun tidur langsung mikir dunia. Nah, ini Allah cerai-beraikan urusan dunianya. Ya, enggak, Allah bakal datangkan dia kali dikit yang dia butuhkan aja. Ada orang mikirin akhirat, mikirin dosanya, mikirin kesalahan di hari ini, nangis dia, tidur dalam keadaan penuh penyesalan, besar harapan, bangun semangat untuk akhiratnya. Dimulai dengan apa? Akhir malamnya menyambut sholat subuh berjamaahnya, ya. Kemudian ibadah baca Al-Qurannya. Bangun tidur melek udah kayak gitu. Dunianya yang pecah-pecah disatukan sama Allah. Dunianya yang tadi kemana-mana dijadikan satu sama Allah, dikasih sama Allah. Beda sama yang pertama. Ya. Toknya dunia aja, yang tadi dunianya satu malah dipecah-pecah sama Allah. Baik. Nabi SAW bersabda, "Iza ra'aitumul abda qad utiya samtan wa zuhdan fit dunya faqarabuhu minhu fa innahu yulkil hikmah." Apabila kalian melihat seseorang telah dikaruniai sifat tenang dan menjauhi dunia, maka dekatilah dia karena ia memberi hikmah. Itu orang yang telah menjauhkan atau dilindungi Allah dari fitnah-fitnah dunia. Maka yang akan keluar dari dirinya, dari hatinya adalah penuh dengan hikmah. Allah yang memberikan itu semua. Jangan kita jauh dari mereka. Ya. Jangan kita menjauhkan diri kita dari mereka. Karena akan banyak kita mendapatkan kebaikan, ya, nasihat, ilmu, hikmah yang luar biasa. Ya. Yang langsung kalau kita dengar dan kita dapatkan dari orang-orang seperti ini, langsung masuk ke dalam sanubari kita. Dan ini jarang ya kita dapatkan, khususnya di zaman kita saat ini. Bukan tidak ada ahli zuhud yang sampai kepada level tertinggi, itu ada. Cuma banyak kan tertutup. Tidak semua orang mengenal dan mengetahui mereka. Kecuali ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dia digiring untuk Allah, perlihatkan dan kenalkan kepada mereka. Kayak dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah akan menuntun kita kepada banyak kebaikan. Ya, oh itu dunia ataupun akhirat. Nabi SAW bersabda, jika engkau ingin dicintai Allah, maka jauhilah keduniaan, niscaya Allah mencintaimu. Ya. Ketika Harisah berkata kepada Rasulullah SAW,
Aku seorang mukmin yang benar. Nabi SAW berkata, apakah hakikat imanmu? Harisah menjawab, diriku menjauhi dunia sehingga batu dan emasnya adalah sama bagiku. Seakan-akan aku melihat surga dan neraka, dan seakan-akan aku menyaksikan arsy Tuhanku dengan terang. Maka Nabi SAW berkata, engkau telah mengetahuinya, maka tetaplah, inilah seorang hamba yang diterangi Allah hatinya dengan iman. Rasulullah SAW ditanya tentang penjelasan firman Allah Ta'ala. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya. Dan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang Allah ingin memberikan petunjuk padanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya cahaya itu apabila masuk dalam hati, dada pun menjadi lapang dan terbuka. Ada yang berkata, ya Rasulullah, apakah keadaan itu ada tandanya? Beliau menjawab, ya, dengan menjauhi negeri yang penuh tipu daya dunia dan kembali ke negara yang kekal akhirat, serta bersiap untuk menghadapi kematian sebelum ia tiba. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami seraya berkata, man ja'a bila ilaha illallahu lam yahlit ma'aha wairaha dakhalal jannah. Barang siapa datang dengan kalimat la ilaha illallah tanpa dicampuri dengan lainnya, ia pun masuk surga. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Apa yang tidak bercampur dengannya, terangkan ia kepada kami. Maka Nabi SAW berkata, cinta dunia dengan mencari dan mengikutinya. Orang-orang yang mengatakan perkataan nabi-nabi dan mengamalkan perbuatan orang-orang yang sombong, maka siapa datang membawa kalimat la ilaha illallah tanpa dicampur sesuatu pun dari ini, wajiblah surga baginya. Dalam khabar disebutkan, kedermawan itu termasuk keyakinan dan tidak masuk neraka orang yang yakin. Sedangkan kekikiran termasuk keraguan dan tidak masuk surga siapa yang ragu. Ya, masuk tiket surganya. Man qala la ilaha illallah, man mata la ilaha illallah dakhala jannah. Man jaa bila ilaha illallah lam yakhlit ma'a ghairaha dakhala jannah. Artinya murni la ilaha illallah. Ya. Murni la ilaha illallah. Enggak boleh ada bercampur membaur apapun pada la ilaha illallah. Kalau kita awam memahami dari la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tingkatkanlah sedikit dari pemahaman itu sebagaimana yang dikemukakan oleh para guru kita, ulama kita. Makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang pantas, yang berhak, yang mesti, yang harus disembah illallah, kecuali Dia Allah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk diapakan? Untuk disembah. Ya. Tidak ada Tuhan yang wajib hanya satu-satunya untuk kita sembah. Maka kalau kita udah tanamkan itu yang wajib disembah, tidak ada selain Dia, hanya Allah. Jangan jadikan ibadah kita kecuali untuk Dia juga. Amal baik kita hanya mengharapkan Dia. Taat kita hanya Dia. Katakan Imam Ghazali, ada kalanya kita ini di dalam beribadah melakukan perbuatan syirik yang tersembunyi tanpa kita sadari. Ada orang berbuat baik, tapi dia barengi kebaikannya selain Allah. Mana murninya dalam la ilaha illallahnya? Tidakkah kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah itu makna la ilaha illallah? Nah, ini yang maksudnya kata Nabi jangan dicampur. Nanti hadir majelis udah untuk Allah.
Jangan hadir majelis untuk selain itu, walaupun ragamnya banyak. Oh, hadir di sono enak makannya, hadir di sono dapat amplopnya, hadir di sono dapat ini, hadir di sono majelis ini. Nah, ada selain Allah. Ya. Ente mendirikan sholat, udah la ilaha illallah pahami, tidak ada Tuhan selain Allah untuk disembah. Lah kan sholat ibadah, menyembah. Maka sudah sholat aja, jangan sholat biar lancar rizki, jangan sholat biar diselamatkan dari neraka, jangan niat sholat. Ini cara paham orang-orang yang levelnya udah di atas awam. Ya. Kalau kita kan masih awam, kenapa ente sholat? Kalau nggak sholat masuk neraka. Ayo, kan berarti kita ini sholatnya gara-gara nerakanya. Kenapa ente sholat? Biar masuk surga. Berarti kan ada selain Allah. Itu semua balasan, itu semua ganjaran. Baik kamu lakukan diganjar, tidak baik kita lakukan juga diganjar. Allah sudah menegaskan itu dalam Al-Quran. Ya. Sudah semua Allah menjelaskan itu. Baik buruk itu pasti diganjar. Man amila sholihan fali nafsih. Siapa yang berbuat amal soleh itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Yang berbuat jahat dia yang akan nanggung perbuatan jahatnya itu, mendapat balasan dari kejahatan yang dia lakukan. Semua sudah ada. Jadi kalau seandainya kita mau melakukan ibadah, jangan campurkan ibadah kecuali Allah. Tamam. Nah, yang selalu menjadi campur aduk dalam kebaikan, dalam amal ibadah kita apa itu? Dunia. Ya, Imam Ali tanya, apa yang maksudkan dengan tidak bercampur pada la ilaha illallah itu ya Rasulullah? Ya. Maka dijelaskan sama Nabi, cinta dunia, gak lepas lagi dari dunia. Ya. Gak lepas dari itu yang bisa merusak ibadah kita. Setiap amal baik yang kita lakukan itu sudah ada, ya, sudah ditetapkan, sudah dikasih tahukan sama Allah melalui Nabi kita Muhammad. Jadi tidak usah di saat kita beribadah, yaudah selain dia. Ya, selain dia. Fadilah, keutamaan semua udah dikasih tahu sama Nabi. Di antara keutamaan sholat duha memudahkan datang jalur rizkimu. Jangan ente sholat duha untuk memudahkan lancar rizkimu. Udah ibadah karena Allah. Karena udah dikasih tahu sama ulama kita memudahkan jalur rizki. Ya. Memudahkan jalur rizki. Tinggal kita ibadah saja. Murni untuk mengharapkan Allah. Karena orang kalau seandainya yang diharapkan tidak dia dapatkan, itu bahaya justru. Bahaya. Ente berharap kepada sesuatu yang ente inginkan, ente harapkan, tapi tidak dikasih. Kira-kira apa responnya setelah yang terjadi? Berbalik, tadi ente suka, ente benci. Ente sayang, ente sekarang bermusuhan. Karena apa? Meletakkan harapan bukan kepada Allah, selain Allah diletakkan itu. Jangan. Kalau seandainya ibadah itu menjadi tolak ukur, maka orang di akhirat bisa protes Allah. Ya Allah, kenapa aneh masuk neraka? Aneh waktu masih hidup ibadah terus, sholat, puasa, ngeluarkan zakat, haji berkali-kali. Kenapa aneh masuk neraka? Tuh, dia protes. Ente sholat, ente ibadah, ente haji, ente ngeluarkan zakat, ente sedekah. Kenapa tidak? Karena aku yang menentukan, bukan karena ibadah kalian. Walau kalian sujud sampai pecah tengkorak kepala, kalau aku mau tetapkan kau masuk neraka, mau ngomong apa? Ya. Itu orang ahli maksiat, kenapa kau masukkan surga? Aku yang punya hak, kenapa kalian repot? Yaudah, la ilaha illallah.
Tidak ada yang wajib, yang patut, yang mesti, yang harus disembah kecuali Allah. Jangan campur adukan kalimat tauhid dengan yang lain. Walaupun itu bentuknya amal baik. Ya. Tapi ketika kita tahu ini amal baik, maka lakukan itu semata lillahi ta'ala. Guru-guru kita, ulama kita selalu mengawali, mengajarkan di akhir dari apa yang kita niatkan apa? Lillahi ta'ala, biar kita paham, aku sholat saat ini, aku puasa saat ini, aku mengeluarkan zakat, aku bersedekah, aku beramal soleh, aku hadir majlis, aku buka Quran, aku baca Quran. Lillahi ta'ala. Yang bisa merusak itu cuma satu. Di antaranya yang paling besar peranannya apa? Urusan dunia. Nabi menjelaskan cinta dunia dengan mencari yang mengikutinya. Ini yang paling berbahaya. Ini peranan besar di dalam merusak kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Ikhlas bisa hancur gara-gara dia. Bisa tercorengi. Ya. Orang yang mengatakan perkataan nabi-nabi, yang mengamalkan perbuatan orang yang sombong. Kalau ngomong kayak Nabi, keseharian perilakunya, perangainya, aduh kacau balau kayak setan. Ngomong aja kayak Nabi, kayak Rasul utusan Allah, tapi perilaku perbuatan kayak setan. Ya. Bagaimana mau dapat la ilaha illallah? Itu bercampur namanya. Ya. Maka siapa dengan datang membawa la ilaha illallah tanpa dicampuri apapun. Ya, ini yang disebutkan hanya dua yang paling pokok ya, dunia sama yang kedua ini, itu yang paling besar peranannya. Ya, bisa mencampur adukkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, itu kan sudah tiket dari Nabi jelaskan. Tiket masuk surga. Ada orang yang masuk surga, ada orang yang beriman dimasukkan surga. Ada orang beriman ashabul jannah, penghuni surga. Beda-beda. Ya. Yang paling rendah, yang paling murah tiket ekonomi lah. Tiketnya ekonomi. Di bawah ekonomi kalau ada ya itu dah apa? La ilaha illallah. Selama ada ini, dibawa mati ini kalimat, walau dia melakukan dosa, dia akan masuk surga. Tapi beda dengan ashabul jannah. Ashabul jannah ini udah tiketnya VIP nih. Masuk surga aja udah kagak dihisap nih. Allah jadikan kita termasuk. Ya. Kalau masuk surga, ya semua yang bawa kalimat la tauhid ini masuk surga. Tapi pertanyaannya kapan? Gitu. Kapan masuknya? Ini udah mati nih. Kalau ashabul jannah, oh itu langsung. Tapi kalau yang cuma modal tiket ekonomi la ilaha illallah, masuk dia surga. Tapi pertanyaan kapan? Ya mampir dulu lah, karena dia modalnya la ilaha illallah doang. Modalnya la ilaha illallah. Sholat kagak pernah, puasa kagak pernah. Modalnya la ilaha illallah. Itu aja yang dipegang. Iya masuk tetap surga, gosong dulu. Ya, gosong dulu dibikin. Kenapa? Sholat kagak pernah, dosa besar, durhaka sama orang tua, makan duit haram, minum mabuk-mabukan, naudzubillah berzina. Tapi dia punya tiket paling murah, la ilaha illallah. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah atau syahadatnya itu pun seumur hidup sekali. Waktu lahir emang ngucapin gitu? Kagak. Waktu ngucapinnya kapan? Waktu mau nikah. Itu pun belatak-belatuk, penghulunya membimbing, asyhadu alla ilaha asyhadu alla ilaha illallah. Tidak bisa dia, cuma itu seumur hidup. Ya, sisanya taat kagak. Tapi dia punya tiket, subhanallah. La ilaha illallah. Ya. Bilang Allah kepada malaikat, masuk, keluarkan yang ada di dalam hatinya mithqala dzarrah la ilaha illallah, keluarkan dari neraka. Ya. Masuklah, repot lagi malaikatnya, digosong semua sudah, dikerok lagi, dibersihkan, udah kedapat, dikeluarkan, baru dimandikan ke dalam naharul hayah, air kehidupan namanya. Yang tadi gosong jadi indah, tampan, cantik, bercahaya. Dia hadapkan lagi ke hadapan Allah. Kapok kau, kata Allah.
Masih mau? Ya Allah, kapok kami ya Allah. Sekarang masuklah surga kata Allah. Antar mereka masuk ke dalam surga. Ahlul jannah dari awal. Ya, dari awal. Pas ini masuk ke dalam surga ketemu di kita ini kan tetangga waktu hidup di dunia. Ternyata tetangganya ahlul jannah, bukan sebatas modal la ilaha illallah. Ashabul jannah, masuk surga tanpa dihisab. Ya Allah jadikan kita insyaallah. Amin ya Allah. Kemana ente? Kita udah berapa ribu tahun ini di surga, kok ente baru nyampe? Iya, baru nyampe. Tiket anak cuma ekonomi, ente enak VIP. Ya. Tuh kalau kagak dicampur, ya. Kalau kagak dicampur, bagaimana kalau la ilaha illallah tauhidnya dicampur? Repot lagi, mungkin lebih lama lagi dia di tempat penantian yang dihindari. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkan kita dari siksa neraka, keluarga kita, orang-orang yang kita cinta insya Allah. Ya, bukan sekedar untuk la ilaha illallah, tapi kita harus mentaati semua yang juga yang diperintahkan. Allah berikan pemahaman. Ya Allah terangi hati kita dengan nur la ilaha illallah. Ya, dimudahkan kita punya lisan mudah mengucap la ilaha illallah, bawa kalimat la ilaha illallah seumur hidup kita, mati kita bawa kalimat la ilaha illallah, dibangkitkan dalam keadaan la ilaha illallah, berjumpa Allah dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.